Pagi Dr. Louis sudah ada di Polda Metro Jaya. Tangkap. Langsung buat pernyataan bahwa saya tidak akan melakukan ini lagi. Subhanallah. Padahal itu adalah kebenaran, Pak. Itu adalah hak kebenaran. Mereka adalah dokter-dokter yang memang menguasai ilmu, spesialis. Bahkan kata Dr. Louis, Bu, saya tidak sendiri, banyak dokter-dokter di belakang saya yang lebih senior dari saya. Maka saya akan sampaikan ini. Malam ditonton, paginya sudah diblok, dia punya YouTube, dia punya Instagram, langsung paginya sudah ada di Polda Metro Jaya. Hebat, Pak. Ini pemimpin kita hebat sekarang. Ya, mudah untuk menangkap. Makanya ulama-ulama kita jaga, Pak. Karena jangan sampai ditangkap, disuntik, ya. Akhirnya kena corona. Udah guru-guru kita banyak yang meninggal dunia sekarang, masya Allah. Para habaib banyak yang meninggal dunia. Ya, Tengku Zulkarnain saya nggak nyangka beliau sehat walafiat, tapi diponis positif langsung keluar jadi mayit. Mudah-mudahan Allah lindungi guru-guru kita. Ini sudah meresahkan umat. Hati-hati. Tolong jaga keluarga kita, banyakkan istighfar, banyakkan bertobat, banyak sebut nama Allah. Allah, 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 siang dan malam. Malam jangan lupa sholat tahajud, banyak berzikir kepada Allah, pertahankan keluarga kita, pertahankan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Dan jangan lupa doakan para guru-guru kita, para habaib, para kiai yang masih istiqomah, tolong dijaga, tolong didoakan mereka. Jangan kita kocar-kacir sendirian aja, ulama tidak dijaga sama kita. Ini kita kecolongan, banyak kecolongan ini. Ulama-ulama kita sudah banyak yang meninggal dunia. Boleh dikatakan akhir zaman, tapi boleh juga ini adalah merupakan satu kecolongan kita sebagai umat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, Allah menjaga ulama-ulama kita. Ketika berbicara tentang kebenaran, maka resikonya pasti ada yang menghalangi, pasti ada yang tidak menerima. Kalau sudah tidak menerima, dengan berbagai macam cara mereka akan menghukum orang yang berbicara kebenaran. Terbukti, Pak, ya. Habibana Muhammad Rizik Syihab sampai sekarang sudah divonis 4 tahun. Kemudian banyaklah para ulama-ulama kita, para habaib kita yang nggak ketangkep disuntik. Belum lama kita ditinggal oleh guru besar kita, ya, pakunya Betawi, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, putra dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bali Matraman, pesantren Asy-Syafi'iyah. Nyusul lagi para ulama, nyusul lagi para habaib. Allah karim. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Beliau para ulama kalaupun wafat mereka sudah dijamin sama Allah. Tinggal kita belum. Kita yang lagi kita pikirin kalau kita mati bagaimana ini? Modalnya belum ada, zikirnya masih kurang, sholat malamnya masih absen, sholat subuhnya sering lewat. Apa yang kita persiapkan? Mereka sudah husnul khatimah, mereka termasuk min ahlil jannah, para habaib, para guru kita, para kiai. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita mati dalam keadaan husnul. Ala, ingatlah, inna abdulal jihadi kalimatu haq inda sultanin jair. Nih lebih jelas lagi nih, Pak. Ini kata Nabi nih, bukan kata saya. Ala, ingatlah, sesungguhnya jihad yang terbaik, jihad yang sebenarnya adalah menyampaikan yang benar terhadap penguasa yang zalim, sultanin zairun. Masya Allah. Ketika kita mengatakan kebenaran, maka kita akan disiksa, kita akan dibunuh, kita akan mati dalam kondisi orang yang berjihad. Ini jihad yang paling sempurna, Pak. Ketika ada orang yang mengatakan kalimatu haq, mengatakan kebenaran dengan bahasanya, karena ada penguasa yang zalim, maka itu adalah afdalul jihad, jihad yang terbaik. Mudah-mudahan kita tidak bungkem, Pak.
sampaikan kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim, kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, menyiksa rakyatnya, bahkan meruntuhkan ekonomi rakyatnya, maka masyarakat tidak boleh diam. Sampaikan, insya Allah kalaupun kita mati dalam keadaan jihad yang terbaik, jihad fisabilillah. Ala inna masala ma baqiya minad dunya fima madha minha masalu yaumikum hadza fima madha minhu. Ingatlah, sesungguhnya contoh orang yang tertinggal dalam urusan dunia, apa yang terjadi pada masa lalu itu sama dengan orang-orang terdahulu. Masalu yaumikum hadza, seperti yang terjadi pada saat ini kita. Fima madha minhu, hal yang telah lewat. Artinya kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Hidup di alam dunia ini waktu terus berjalan sampai menjelang kematian kita. Maka jangan ada kata menyesal nanti di yaumil qiyamah. Mulai saat ini perbanyak berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul